Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Transformatif Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, saya Imam Riza Kurnia, guru Bahasa Arab MTS Negeri 2 Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG Batch 1 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG Batch 1 tahun 2025. Kami mengambil materi yaitu tentang Yaumiyatil Usroh pada Maharotul Kitabah, yang dimana itu materi Bahasa Arab kelas 7 di semester genap. Kami menggunakan pendekatan genre based approach, yaitu pendekatan berbasis genre untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik dan menggunakan metode problem based learning. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Wa qabla bidayati hada dars saya nabda bi qiraatil basmalah. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7 IPS 1 MTS Negeri 2 Brebes yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini fi hadzal yaum nahnu nastati' an nastami'a fi hadzal fasli li dirasatil lughatil arabiyyah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Gimana hari ini, sehat semua? Masih semangat belajar semua? Masih. Mudah-mudahan apa yang kamu laksanakan hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah, serta pulang dari madrasah ini nanti kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Afika Kanza, Afrina Asifa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu cek dulu kesiapan belajar kalian. Sudah siap belajar semua apa belum? Sudah ya, silakan keluarkan bukunya masing-masing. Ya, buku dan alat tulis dikeluarkan semua, silakan. Sudah ya. Ya, kemudian cek kondisi samping kanan dan kiri kalian. Sudah nyaman apa belum untuk belajar? Sudah nyaman ya? Kursi mejanya sudah nyaman untuk belajar? Ya, baik, tadi sudah Bapak absen, semuanya hadir, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan mata pelajaran bahasa Arab. Masih semangat semua untuk belajar ya? Masih semangat semua enggak nih? Masih ya? Nih, bahasa Arab itu penting sekali.
Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis. Berarti penting nggak untuk kita pelajari? Penting, apalagi kita selaku umat Islam seyogianya harus tahu tentang bahasa Arab. Maka Bapak mengajak, memotivasi ke kalian agar terus semangat, terus gigih dalam mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab. Bapak yakin pasti suatu saat nanti ada manfaat, ada hikmah yang bisa kamu petik dari kamu menguasai ilmu bahasa Arab. Gitu ya. Oke, Bapak akan mereview dulu materi kemarin, apakah masih ingat atau sudah lupa. Mudah-mudahan masih ingat semua ya. Baik, kemarin ada kosakata tentang saya membaca koran. Bahasa Arabnya adalah jarida. Saya duduk di atas kursi. Dengan berbekal kosakata itulah nanti kalian akan bisa menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Tujuan pembelajarannya apa sih kita mempelajari Maharatul Kitabah? Tujuan yang pertama adalah agar peserta didik mampu mendeskripsikan jenis teks tersebut yang berkaitan dengan miyaumiyatil usroh. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar peserta didik mampu menuliskan teks berdasarkan jenisnya berkaitan dengan tema miyaumiyatil usroh. Jadi tujuannya adalah biar kamu itu paham berbagai macam jenis teks dalam bahasa Arab yang kaitannya dengan miyaumiyatil usroh, yang kaitannya dengan keseharian-keseharian keluarga ya. Kemudian kamu tahu berbagai macam jenis teks, atau kamu bisa menuliskan teks berbahasa Arab dengan tema miyaumiyatil usroh. Itu diantara tujuan pembelajarannya. Kemudian pada hari ini, dari kosakata yang sudah kamu hafalkan, yang sudah kamu pelajari, kita terapkan dalam keterampilan menulis, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Maharatul Kitabah, yang artinya adalah keterampilan menulis. Baik, dengan tema tentang min yaumiyatil usroh, atau keseharian-keseharian keluarga. Next. Kemudian, nah ini yang baru yang ada di bab 3 ini, atau bab 6 ya, karena di semester genap. Bedanya adalah pembelajaran mubtada dan khobar di semester genap bab 6 itu di dalam khobar terbuat atau terbentuk dari yang namanya fi'il mudhari ya. Dulu pernah Bapak sampaikan juga, fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan waktu sekarang ya kan. Contohnya berarti lafadz, ada lafadz yaqra'u, kemudian ada lafadz apa lagi? Aqra'u juga sama. Lafadz yang lainnya coba, lafadz apa lagi? Yasrobu, oke. Kemudian ada lafadz apa lagi? Ya'malu, baik. Ada lafadz apa lagi? Banyak sekali. Ada lafadz apa lagi? Yaskunu dan lain-lain. Nah, berarti di dalam susunan mubtada dan khobar itu nanti khobarnya terbuat dari fi'il mudhari. Ya, khobarnya terbuat dari apa? Fi'il mudhari. Nah, yang namanya mubtada dan khobar itu kan harus serasi. Ya enggak? Ketika pelakunya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Ketika pelakunya muannas, maka khobarnya harus muannas. Ketika mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Maksudnya gimana, Pak? Oke, Bapak contohkan. Misalkan di sini ada contoh abi, ya. Abi itu artinya apa? Abi artinya apa? Ayahku atau bapakku. Kemudian misalkan yaqra'u, ya. Kemudian Al-Quran. Coba dibaca dulu contoh teksnya gimana? Abi yaqra'ul Quran. Artinya apa? Ayahku membaca Al-Quran.
Nah, dari kalimat ini itu kita bisa mengetahui bahwa di dalamnya sudah terdapat mubtada dan khobar, yang dimana khobarnya terbuat dari fi'il mudhari. Coba Bapak mau tanya, mubtadanya yang mana Mas? Mbak, mubtadanya lafadz apa? Abi. Baik, ini mubtada ya. Kemudian khobarnya lafadz mana? Lafadz apa? Yaqra'u. Nah, ini yang Bapak maksud. Kamu bisa membuat teks yang di dalamnya terdapat susunan mubtada dan khobar, dan khobarnya terbentuk atau terbuat dari fi'il mudhari. Jelas ya? Setelah ini sesi tanya jawab dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, tahapan berikutnya. Sampai sini ada perlu ditanyakan berkaitan dengan contoh atau definisi mubtada khobar yang di dalamnya ada fi'il mudhari? Ya, silakan Mas Windu Aji. Tanya apa, Mas? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Ini ada pertanyaan dari teman kamu ya, Mas Windu Aji menanyakan bagaimana cara membuat susunan mubtada dan khobar yang dimana khobarnya terbuat dari fi'il mudhari ya. Oke Mas, yang namanya pekerjaan ada pelakunya enggak? Ada pelakunya. Semua pekerjaan pasti ada pelakunya. Nah, karena yang kita pelajari itu susunan mubtada dan khobar, mubtada itu berarti kalimat isim, maka kamu harus cari dulu mubtadanya, membuat mubtadanya dulu. Pelakunya dulu siapa? Misalkan nih, kamu mau membuat pelaku anak. Jadi gimana? Saya bahasa Arabnya anak ya. Nah, pelakunya dulu karena mubtada itu harus diawali dengan kalimat isim ya, anak. Kemudian setelah itu cari kata kerjanya ya. Berarti di awal kamu cari pelakunya dulu siapa? Misalkan saya atau Mas Denis atau Mas Handiono ya, atau Mas Ozan. Cari dulu pelakunya ya. Nah, setelah kamu tentukan pelakunya, kamu cari kata kerjanya. Misalkan saya apa? Saya sedang mencuci misalkan. Mencuci bahasa Arabnya apa? Mencuci bahasa Arabnya apa, Mbak? Mencuci bahasa Arabnya apa? Al-silu. Nah, berarti anak al-silu ya, disesuaikan dengan pelakunya. Karena ini pelakunya itu saya, ana, maka fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf hamzah. Berarti ana al-silu. Boleh nggak pakai ana tahsilu? Nggak boleh, tidak sesuai namanya ya. Yang namanya khobar itu harus mengikuti mubtada. Misalkan saya mencuci pakaian. Pakaian bahasa Arabnya apa, Mbak? Malabis. Berarti ana ahsilul malabis. Baik. Nah, seperti ini Mas contohnya, Mas. Jadi kamu cari dulu pelakunya siapa, kemudian diikuti dengan kata kerjanya ya. Kemudian Mas Romul berikutnya diteruskan dengan objek atau pelengkapnya. Bisa dipahami ya. Setelah Bapak melakukan pembelajaran penyampaian materi tadi, Bapak akan menggunakan metode problem based learning, yang dimana Bapak nanti akan membuat problem, kemudian kamu pecahkan bersama di dalam kelompok kalian masing-masing ya. Silakan nanti Bapak akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompoknya Mas Aozan, kemudian yang kedua kelompoknya Mas Firdaus, kelompok 3 Mbak Kaila Aska, dan kelompok 4 Mbak Amira. Silakan merapat ke kelompok masing-masing. Silakan merapat ke kelompok masing-masing ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 3 mana ya? Oh, sana ya, kelompok 3. Nah, gitu. Sekarang masing-masing kelompok membuat contoh
ya. Mubtada dan khobar yang dimana khobarnya terbuat dari fi'il mudhari. Pelakunya harus beda-beda. Boleh pakai ana atau nama orang, nahnu dan seterusnya. Bisa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada teks Yusuf yang tubuh astensa, artinya Yusuf menulis pelajaran. Ini Yusuf sebagai mubtada dan yang tubuh sebagai khobar. Cukup? Jelas? Ya, tepuk tangan untuk Mbak Kaila Aska. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat kalimat mubtada dan khobar. Di sini ada ana asmaul lakan. Mubtadanya ana, khobarnya asmaul. Khobarnya adalah Robu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ternyata pinter-pinter ya. Di akhir pertemuan ini Bapak akan menyimpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara menulis kalimat ya, yang di dalamnya terdapat susunan mubtada dan khobar, yang khobarnya terbuat dari fi'il mudhari. Anak-anakku sekalian, sudah Bapak jelaskan tentang materi Maharatul Kitabah dengan judul Miyomiyatil Usroh. Tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian juga. Ini Bapak yakin sudah paham ya? Sudah paham semua belum? Sudah? Jelas? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada sekarang Bapak yang tanya. Untuk menguji pemahaman kalian, apakah benar-benar paham atau tidak? Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang mubtada dan khobar ya. Dan khobarnya terbuat dari fi'il mudhari. Coba Bapak mau tanya ke Mas Muhammad Irsyad Behaki. Yusuf ya'kulu rus. Itu artinya apa coba Mas? Yusuf makan nasi. Dari contoh ini sudah terdapat susunan mubtada dan khobar apa belum? Sudah. Mubtadanya yang mana Mas? Yusuf. Ini berarti mubtada ya Mas ya. Kemudian khobarnya mana? Ya'kulu. Ini khobar yang terbuat dari fi'il mudhari'nya berarti lafaz apa? Ya'kulu. Baik. Tepuk tangan untuk Mas Irsyad Behaki bisa menjawab ya. Nah, untuk tugas di rumah, tugasnya adalah membuat 3 contoh mubtada dan khobar yang terbuat dari fi'il mudhari'. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran bahasa Arab Maharatul Kitabah dengan judul Miyomiyatul Usroh. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, wa qabla nihayati hadha daras hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.